Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Eka Lavianti dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Program Studi Teknik Budidaya Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembenihan ikan gabus atau Canas striata di unit kerja budidaya air tawar Wonocatur. Tahapan pembenihan ikan gabus sendiri terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama pengelolaan induk, yang kedua persiapan media dan wadah, yang ketiga seleksi induk, yang keempat teknik pematangan gonat, yang kelima adalah pemijahan. Pemeliharaan induk. Di sini induk ikan gabus dipelihara dalam kolam beton dengan ukuran 3 x 3 x 1 meter dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Selain itu, di dalam bak pemeliharaan induk juga terdapat enceng gondok dan juga pipa paralon. Enceng gondok di sini berfungsi agar keadaan kolam menyerupai habitat asli ikan gabus, sedangkan pipa paralon berfungsi sebagai tempat berlindung ikan gabus. Selain itu, induk ikan gabus juga diberi pakan berupa pakan buatan atau pelet dengan merek pakan ikan apung induk PF128. Keunggulan dari pakan PF128 yaitu dapat meningkatkan daya tubuh induk, selain itu juga dapat membantu proses pematangan gonat pada induk. Selain dua hal tadi, pengecekan parameter kualitas air juga perlu dilakukan. Parameter kualitas air yang diukur antara lain seperti DO, suhu, dan pH. Hasil pengecekan DO pada kolam induk yaitu antara 3,83 sampai 4,65. Namun, induk ikan gabus dapat bertahan dengan kisaran DO lebih dari 3 ppm. Selain itu, suhu. Suhu pada pengecekan menghasilkan 30,05 sampai 30,43 derajat Celcius, sedangkan kisaran optimal menurut Yulisman pada tahun 2012 yaitu 20 sampai 35 derajat Celcius. Dan parameter kualitas air yang terakhir yaitu pH. pH yang dihasilkan pada pengecekan yaitu 8,05 sampai 8,53, sedangkan pada kisaran optimalnya yaitu 4,9. Tahapan selanjutnya setelah pemeliharaan induk yaitu persiapan media dan wadah. Sebelum media digunakan, terlebih dahulu harus melewati beberapa treatment, antara lain seperti pengendapan dan juga sterilisasi. Pengendapan berlangsung kurang lebih 3 hari, sedangkan sterilisasi menggunakan disinfektan. Hal ini bertujuan agar dapat membunuh patogen yang ikut dalam air. Setelah air disterilisasikan, selanjutnya yaitu air yang telah steril dimasukkan ke dalam bak penampungan. Setelah itu, air dapat digunakan dan dapat dialirkan pada kolam-kolam. Untuk persiapan wadahnya, terlebih dahulu, wadah yang digunakan yaitu bak fiber dengan ukuran 2 x 1 x 50 cm. Sebelum digunakan, bak terlebih dahulu harus dicuci. Setelah pencucian bak, tahapan selanjutnya yaitu pengeringan bak. Setelah bak kering, baru bak dapat diberi air. Air diberi dengan ketinggian 20 cm. Setelah bak terisi air, selanjutnya yaitu pemberian enceng gondok dan juga pipa paralon. Selanjutnya adalah seleksi induk. Di sini induk diseleksi antara yang matang gonat dan belum matang gonat. Untuk induk jantan, ciri-cirinya antara lain seperti perut ramping dan juga keras. Jika diurut pada bagian perut dari arah kepala menuju anus mengeluarkan cairan berwarna putih atau cairan sperma. Selain itu juga bercek hitam pada bagian bawah perut lebih sedikit. Induk yang digunakan untuk pemijahan harus melebihi bobot 250 gram. Sedangkan pada saat praktik kerja lapang kemarin, induk yang saya gunakan yaitu dengan bobot 600 gram dengan panjang 42 cm. Sedangkan untuk induk betina, pada bagian perut terlihat lebih buncit dan jika dipegang akan lebih terasa lembek.
Selain itu, jika perut ikan diurut dari arah kepala menuju anus akan mengeluarkan telur. Dan juga bercek hitam pada bagian bawah perut terlihat lebih banyak. Untuk bobot induk betinanya juga sama, harus melebihi dari 250 gram. Dan pada saat praktik kerja lapang kemarin, induk yang saya gunakan yaitu dengan bobot 500 gram dan panjang 41 cm. Berikut perbedaan antara lubang urogenital jantan dengan betina. Selanjutnya yaitu teknik pematangan gonad. Di sini untuk memacu pematangan gonad dapat memberikan Ovaprim dengan dosis 0,2 ml per kilogram induk. Selain itu juga dapat dicampurkan dengan NaCl dengan dosis 0,2 ml per bobot induk. Kegunaan NaCl sendiri yaitu untuk pengenceran Ovaprim. Perbandingan dari setiap Ovaprim dan juga NaCl yaitu 1:1. Kemudian setelah campuran antara NaCl dan Ovaprim siap, selanjutnya disuntikkan pada bagian punggung induk ikan gabus jantan maupun betina. Dan terakhir yaitu pemijahan. Setelah induk diseleksi dan persiapan wadah selesai, selanjutnya induk akan dipijahkan dalam bak fiberglass. Kemudian pemijahan yang dilakukan pada Ugbatana Catur yaitu secara semi-intensif, yaitu induk dibiarkan memijah secara alami. Selain itu, dalam bak fiber juga terdapat enceng gondok. Penggunaan enceng gondok ini berfungsi sebagai substrat bagi menempelnya telur ikan gabus. Selain enceng gondok juga terdapat pipa paralon yang berfungsi sebagai tempat berlindung ikan gabus. Setelah ikan gabus dimasukkan, kemudian bak fiber ditutup menggunakan paranet. Hal ini bertujuan agar induk ikan gabus tidak loncat keluar pada saat telah terjadi proses pembuahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.